Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mahdian Yusmi. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Brooke System. Untuk daftar isinya, pembelajaran kita ada 4. Kita akan mempelajari tentang Brooke System itu sendiri. Lalu kita akan mempelajari tentang Brooke Cleaning, yaitu mesin-mesinnya ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pressure skin, yang kedua ada deflacker, dan yang ketiga ada de-stiffener. Masuk ke pembahasan pertama, Brooke System. Brooke System sendiri artinya itu pengolahan ulang. Yang diolah ulang adalah paper Brooke. Paper Brooke adalah produk kertas yang tidak menjadi final product selama proses dan akan digunakan kembali. Digunakan kembalinya ini pada mixing chest. Pada gambar ini sudah dijelaskan. Ini adalah paper mill. Di sini akan ada limbah produk yang tidak jadi, lalu akan masuk ke tangki limbah sementara dan akan diproses, masuk ke mixing chest. Mixing chest di situ akan ditambahi kimia lagi, ditambahi fiber panjang dan fiber pendek lagi, lalu akan dipompakan lagi ke headbox untuk dijadikan kertas lagi. Pada dasarnya paper Brooke itu ada 2. Yang pertama adalah wet Brooke dan yang kedua adalah dry Brooke. Kalau wet Brooke itu adanya di sini dan dry Brooke ini ada di sini. Kenapa kok Brooke System ini penting? Karena yang pertama, setiap mill pasti ada limbahnya dan limbah ini termasuk losses. Nah, untuk mengurangi losses itu ya kita kelola kembali untuk digunakan lagi. Dan yang kedua, ketika kita menggunakan limbah kembali, otomatis kan kita mengurangi penggunaan bahan baku. Bahan baku di sini adalah bahan baku virgin ya. Karena kita menggunakan recycle, kita menghemat biaya. Seperti itu. Masuk ke wet Brooke yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah wet end operation, ada headbox, ada forming, dan ada pressing. Biasanya wet Brooke ini didapat dari trim lembaran basah di atas wire dan kertas putus pada saat terjadi gangguan. Kertas putusnya itu ada di formingnya ini biasanya. Wet Brooke lebih mudah dibasahi dan direpapel karena moisturnya yang tinggi. Bisa dibayangkan saja, misalkan wet Brooke-nya ada dari headbox dengan moisturnya 99,5%. Berarti kan tinggi itu. Pada prosesnya, wet Brooke ini akan masuk ke cold speed. Ini cold speed. Kalau di sini berarti di sini. Lalu akan masuk ke wet Brooke tower, lalu ke de-stiffener, lalu ke wet Brooke chest dan masuk ke mixing chest pada stop preparation. Wet Brooke ini ikatannya tidak terlalu kuat karena tadi itu masih basah, sehingga fibernya mudah terurai. Kebersihannya ini cukup bersih karena masih homogen, tidak ada kertas yang masih setengah jadi seperti itu. Masuk ke dry Brooke. Ini dari proses dry end, yaitu pre-dryer, size press, after dryer, calender, dan popel. Dan juga dry Brooke ini didapatkan dari recycle paper seperti UCC, Out Magazine, OMG itu seperti itu. Karena ikatan fiber pada kertas sudah kering, maka jauh lebih kuat daripada wet Brooke tadi, sehingga susah diurai. Untuk itu perlu dilakukan penghancuran lagi. Di samping itu, dry Brooke ini lebih kotor, makanya lebih banyak penyaringannya. Apalagi yang recycle paper tadi sudah termasuk kerikil,
kawat, plastik, dan masih banyak lagi. Secara idealnya, coated paper dan uncoated paper tidak boleh dicampurkan, karena dalam proses pengurayannya berbeda. Contohnya aja, kalau di coated paper harus memakai suhu tinggi untuk meluruhkan lapisannya itu tadi, sedangkan di uncoated tidak perlu kan, sehingga ada perbedaan di situ untuk dipisahkan. Pada prosesnya ini dry box masuk ke dry box chest, lalu masuk pulper untuk dihancurkan kembali, dijadikan buburan. Setelahnya di cleaner, dan yang terakhir masuk pressure screen. Kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang pressure screen. Untuk bagian-bagiannya seperti ini, ada motor untuk menggerak, ada rotor di tengah-tengahnya, ada rejeknya ini di bawah, asapnya di atasnya. Di sini ada chamber untuk asapnya. Di sini ada kayak garis ini. Ini adalah wings, dan yang ini adalah foil, dan yang ini adalah screen-nya. Screen yang berupa lembaran-lembaran itu. Muteri ini screen-nya. Penggunaannya ini untuk membersihkan pengotor berdasarkan ukuran tadi. Tapi selain itu juga digunakan untuk vaksinasi fiber, yaitu memisahkan antara serat pendek dan serat panjang. Cara kerjanya yaitu pertama masuk dari sini, lalu terkena putaran dari rotor tadi ini, foil dan wings. Setelah itu tertekan, yang sesuai dengan lubangnya akan masuk ke accept ini, sedangkan yang tidak akan keluar di reject. Atau bisa seperti gambar bawah ini, masuk dari atas, ini screen-nya, kalau sesuai masuk ke accept, kalau tidak turun ke bawah di reject-nya. Umumnya ring flow-nya reject ini sekitar 6-10%. Ini adalah pressure control screen-nya. Yang pertama, bila fit dan accept ini sama tekanannya, berarti tidak ada flow. Tidak ada flow ini. Ketika ini dibuka sedikit, maka akan ada perubahan. Masuk di sini akan masuk. Kalau yang tadi kan tidak ada masuk, jadi langsung keluar ke bawah sini, kecil. Bila valve reject ditutup kecil, maka pressure akan tinggi. Berarti dari fit ini langsung masuk ke accept, masuk semua. Otomatis kan akan ada tekanan, sehingga rejectnya itu kebanyakan masuk di sini. Lalu kontrol ketika tersumbat. Perbedaan fit dan accept ini delta P, segitiga P. Sedangkan accept dan reject ini DP. Jika nanti terindikasi tersumbat, maka dibuka rejectnya ini, sehingga kan nanti tekanannya akan berubah ke bawah, akan mengalir seperti itu, sehingga tidak ada screen yang menyumbat. Tapi ya kekurangannya stok yang seharusnya accept nanti akan masuk reject. Jenis pressure screen itu ada 3. Ada horizontal, ada vertikal, dan ada multi-stick. Multi-stick ini keduanya. Kalau horizontal ini bisa dilihat masuknya horizontal, keluarnya horizontal, dan juga filternya horizontal. Sedangkan vertikal masuknya dari bawah, keluarnya dari atas, dan penyaringannya secara vertikal. Kalau multi-stick ini keduanya. Yang mana yang lebih sering dipakai? Biasanya yang sering dipakai itu yang horizontal.
Screen basket itu terdapat dua, yaitu slot, garis, dan yang kedua adalah hole lubang. Untuk penggunaannya lebih baik yang garis. Karena kenapa? Karena kan luas permukaannya banyak sehingga asapnya lebih banyak. Yang kedua, tidak memungkinkan ada spinning fiber. Maksudnya spinning fiber apa? Kalau garis kan berarti terurai kan fibernya, jadi tidak ada yang membuntel-buntel itu. Disesuaikan dengan lubangnya. Sedangkan kalau di hole kan bisa saja fibernya terkena pustaran lalu membentuk spinning karena melewati hole-nya tadi. Seperti itu. Lalu ada foil. Ini ada foilnya, macam-macam foil. Ada 3 saya baginya. Yang pertama berdasarkan lebar. Ini kan kecil. Ini kan lebar ya foilnya. Pembedaan foil ini akan memberikan tekanan yang semakin besar sehingga daya bersihnya lebih besar. Untuk yang kecil biasanya digunakan untuk konsistensi rendah dan yang besar untuk konsistensi besar. Dan yang kedua, ada yang garis lurus gini, ada yang miring. Kenapa kok dibedakan? Nah, ini untuk mensiasati naik turunnya pressure. Adalah tahu pressure fluctuation. Ini sangat mengganggu. Karena kan tekanannya berubah sehingga yang masuk di screen ini berubah juga. Contohnya gini, awalnya tinggi, yang dekat tiba-tiba hilang, kosong. Di situ terjadi turbulensi sehingga bisa menutupi lubang ini, baru dianu lagi, ada foilnya lagi. Kalau seperti miring ini, otomatis kan belum selesai, ada lagi tekanan dari foil selanjutnya seperti itu. Untuk datanya seperti ini. Dan juga foil ini ada yang langsung dipasang ke rotor, ada yang tidak. Kenapa kok beda gini? Karena kan kalau misalkan dipasang langsung di rotor, otomatis tambah kuat sehingga bisa untuk konsistensi tinggi. Kalau tidak dipasang langsung gini, biasanya ada wingsnya ini, maka untuk konsistensi rendah. Untuk foilnya ada perubahan seperti ini kan, yang depan tipis lalu berubah melengkung seperti itu. Nah, ini untuk yang belakangnya itu melengkung ke atas untuk menciptakan negative pressure. Negative pressure itu tadi agar plate-nya tidak buntu. Sedangkan yang depan ini positive pressure untuk menekan. Seperti itu. Faktor yang mempengaruhi pressure skin. Yang pertama, bentuk slot dapat efektif dalam menghilangkan shift dibandingkan dowel. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bentuk plate-nya tadi itu. Yang lubang dan yang garis. Slot memiliki kontur juga memiliki keuntungan karena luas pemakan plate menjadi lebih besar. Akan tetapi akan mengurangi efisiensi. Maksudnya kontur ini ada di slot screen-nya itu ada kayak melengkungan-melengkungan gitu. Itu kan memperluas permukaan. Yang ketiga, apabila temperatur meningkat, maka pengotor akan semakin masuk. Dalam artian ini, pengotor akan menjadi partikel lebih kecil sehingga mudah larut, mudah masuk melewati slot atau hole-nya. Yang keempat, jika kecepatan rotor akan semakin meningkat, maka kapasitas akan meningkat juga, tetapi mengurangi efisiensi karena feed yang berukuran cepat akan hancur dengan kecepatan tadi. Jadi ketekan yang menghasilkan hancur. Yang awalnya long fiber bisa jadi short fiber. Dan yang lebih parahnya lagi, pengotor juga ikut mengecil. Yang kelima, feed konsistensi.
Meningkatkan konsistensi akan meningkatkan kapasitas sesaat saja. Lalu selanjutnya akan menurun drastis. Karena apa? Karena jika terlalu kental akan sulit mengalir melewati slot itu. Rotor juga akan bekerja terlalu keras. Hasilnya juga akan screen mudah rusak. Seperti itu. Kita akan masuk pembahasan ketiga tentang deflector. Deflector berfungsi untuk menguraikan gumpalan serat sehingga terurai sempurna. Meskipun penguraian serat sudah dilakukan oleh pulper, akan tetapi masih ada gumpalan. Nah, deflector ini yang digunakan untuk memecah gumpalan tersebut. Peletakannya di tengah jalur antara borok start chest dan band chest, dan di jalur utama biasanya. Ada 3 macam. Yang pertama tipe lubang, yang kedua tipe cone atau kerucut, dan yang ketiga tipe ring. Untuk prosesnya sama saja, yang membedakan hanya lubangnya itu atau jalur masuknya atau jalur keluarnya fiber ini loh. Nah, ininya. Ini kan ada warna biru dan pink ya. Nantinya akan seperti ini. Kalau dibuka mesin aslinya seperti ini. Yang pink ini diam dan yang biru yang berputar. Dan nantinya seratnya ini akan melewati celah-celahnya. Bisa celah tipe hole atau tipe ringnya itu. Untuk penggunaannya harus menggunakan pompa. Jadi di sini nanti misalkan ini masuknya dari sini. Di sini nanti ada pompa untuk menekannya ke atas. Seperti itu. Lalu akan masuk ke pembahasan terakhir tentang disc thickener. Fungsinya ini ada 3. Yang pertama untuk merecovery stock, jadi mengambil ulang fiber-fibernya. Dan yang kedua merecovery white water untuk digunakan kembali sebagai bisa untuk dilusi, bisa untuk pembersihan, dan yang terakhir untuk mengurangi TS total solid pada limbahnya. Jadi nantinya hasilnya semakin bersih. Dalam prosesnya, disc-nya ini akan bergerak berlawanan arah dengan masuknya stok. Hal ini untuk mencegah tidak menebal pada fibernya ini. Konsistensinya sekitar 10-15, terus berputar sampai nanti akhirnya akan di knock out dan jatuh melalui screw conveyor di sini. Dari screw conveyor nanti masuk lagi ke bawah. Kalau dari depan seperti ini, kalau ini dari samping. Ada 4 produk. Yang pertama dari airnya itu dibagi 3. Ada cloudy dengan total solid sekitar 100. Ada clear dengan total solid sekitar 50. Dan ada super clear di bawah 20-an atau sekitaran 20. Ada kick, yaitu fibernya tadi. Biasanya mesin ini diletakkan ketinggian karena menggunakan efek gravitasi untuk menjatuhkan dan untuk membuat vacuuming. Biasanya diletakkan di lantai 2 atau di lantai 3. Untuk cara kerjanya, nah ini gambar lebih mudahnya. Stoknya ini akan masuk di sini, lalu muteri dari bawah, dari luarnya disnya, sampai akhirnya nanti sejajar dengan masuknya ini, baru masuk ke disk. Kalau masukkan inlet stoknya seperti ini, dari bawah ke atas, dari kanan ke kiri, tapi ke bawah. Kalau perputaran disknya dari kanan ke kiri juga, tapi ke atas. Nah, seperti ini.
Nah, kalau pembagiannya tadi di sini zona 1, di sini zona 2, di sini zona 3, dan ini cake yang jatuhnya tadi. Yang pertama kan pastinya masuk ya. Ini cara kerja yang pertama. Yang pertama masuk berlawanan arah. Yang kedua, setelah segmen terendam air penuh, aliran air akan berusaha melewati disknya, dan usaha ini akan menciptakan vakum atau droplet. Kenapa kok di sini kotor? Ya karena kan ini awal-awal proses ya. Fiber masih sedikit yang menempel. Semakin kesini nanti fibernya semakin banyak menempel dan penyaringannya akan semakin susah. Di sini fiber sedikit yang menempel sehingga penyaringannya cukup mudah. Makanya hasilnya cloudy. Nah, ini lapisan fiber akan terus berputar masuk ke zona 2. Akan semakin tebal, akan semakin jernih airnya. Masuk ke zona 3, sangat tebal dan sangat jernih airnya. Ketika sudah masuk sudah atas, ini ada knock off. Ditembakkan segmennya tadi sehingga disk yang nempel terikat. Seketika vakum itu juga lepas dan jatuh ke skrew tadi. Apabila nantinya di sini ada sisa-sisa, nah dibersihkan di consolidating slower ini. Ditembakkan itu airnya bersih. Karena kalau tidak bersih ya akan mengotori disknya. Ini ada videonya, tapi semoga saja bisa. Bisa ternyata. Ini tentang disk thickener tadi itu. Saya mendapatkannya dari YouTube. Ini linknya. Ini judulnya. Yang saya sebutkan tadi, disk thickener di ketinggian karena menggunakan efek gravitasi. Nah, ini macam-macam disknya, ada banyak. Ini masuknya tadi masuk karena perputarannya ngeri, ini ngiri, sehingga nanti airnya masuk nganan berkebalikan. Ini ditembakkan tadi. Di sini seharusnya ada penembak, karena tidak ada penembak, terus jatuh masuk. Nah, ini proses ketika fibernya itu menempel. Ini anggapannya fiber yang menempel. Nah, ini semakin tebal berarti semakin banyak. Ini adalah proses ketika fiber menempel. Ini nanti disknya berputar. Ini ketika disknya jatuh. Ini ketika disknya melalui screw conveyor. Tapi sebelumnya kenapa kok dibedakan ini? Agar yang bawah ini lancar dulu masuknya, agar tidak menghambat seperti itu. Ditahan ketika sudah mencapai yang sesuai, baru dilepaskan. Ini antriannya sudah masuk ke bawah. Nah, ini screw conveyornya seperti ini. Ini sebenarnya ada penutupnya. Ini adalah sumber di mana saya mendapatkan literatur. Ada 8 sumber yang saya gunakan. Kesimpulannya ada 4. Yang pertama, Brook system sendiri itu merupakan proses pengolahan ulang paper brook. Paper brook artinya produk kertas yang tidak menjadi final product dan akan digunakan kembali. Terdiri dari wet brook dan dry brook karena disesuaikan dengan pengolahannya yang berbeda. Yang kedua, pressure screen digunakan untuk membersihkan stok. Selain itu juga bisa digunakan untuk memisahkan serat.
atau bisa disebut dengan fraksinasi fiber. Hal yang mempengaruhi antara lain foilnya, bentuk screennya, pressure-nya, seperti itu. Yang ketiga, deflaker. Berfungsi untuk menguraikan gumpalan serat sehingga terurai sempurna. Jadi tidak ada yang spinning seperti itu. Yang keempat, disk thickener. Bekerja untuk recovery stock, recovery white water, dan mengurai total solid pada effluent atau limbah. Pada prosesnya akan bergerak berlawanan arah dengan inletnya. Selama proses membentuk cake yang semakin menebal, setiap zonanya dibagi menjadi 3 zona tadi, dan hasil akhirnya berupa cake, cloudy water, clean water, dan super water. Sekian pembelajaran pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan melanjutkan ke video lain-lainnya untuk pembelajaran lainnya juga. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.